Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah terus bergerak dengan berhati-hati, mereka akhirnya dapat melihat kelompok yang sedang bertempur tersebut. Pertempuran dahsyat terjadi di kawasan lembah Gunung Pasir Hitam, mengubah hutan Meranggas, yang merupakan wilayah perbatasan hutan es dengan wilayah gurun pasir itu, porak-poranda. 3.000 prajurit bertopeng perak yang merupakan para kultivator tingkat raja hingga tingkat kaisar dewa, 6 kultivator semi-abadi tingkat 3, dan 2 semi-abadi tingkat 5, menggempur 3 sosok semi-abadi tingkat 5 yang melakukan perlawanan dengan sangat brutal. Kerja sama ketiga sosok itu membuat ribuan murid klan Yin yang berusaha keras melumpuhkannya begitu frustasi, terlebih lagi dengan jumlah pasukan dan kekuatan yang mereka miliki ternyata tidak dapat membuat ketiga sosok itu menjadi gentar. Duar, duar, ledakan keras terus bergema mengguncang kawasan itu. Kalian sangat lemah. Mana semi-abadi tingkat 7 kalian itu? Teriak salah satu sosok itu memprovokasi, sambil melepaskan tebasan pedang emas yang ada di tangannya, yang langsung mengubah kultivator tingkat Raja Dewa dan kultivator Kaisar Dewa tingkat dasar yang ada di hadapannya menjadi kabut darah. Terus serang. Aku ingin melihat seberapa lama mereka mampu bertahan, teriak sosok semi-abadi tingkat 5, memimpin pasukan itu menggempur ketiga sosok yang ada di hadapannya dengan serangan formasi. Maju saja, aku ingin melihat seberapa banyak prajurit yang kalian miliki. Jawab dari salah satu dari 3 sosok itu dengan sengit. 5 kilometer dari pusat pertempuran. 4 sosok terus bergerak, mendekati tempat itu dengan berhati-hati. Sus, sus, sosok itu semakin dekat. Saudara King Ruo, itu adalah klan Yin, tapi siapa yang mereka lawan? Tanya Hua Zhen. Oh tidak, apa yang mereka lakukan di tempat ini? Ucap King Ruo melesat sambil melepaskan tembakan pedang Sue Luo. Sus, sus. Pedang yang tiba-tiba muncul itu, melesat mendahului sosok King Ruo yang bergerak mendekati wilayah pertempuran. Duar, duar. Pedang itu mengubah para kultivator tingkat rendah dari klan Yin menjadi kabut darah. Prajurit klan Yin yang sedang fokus menyerang 3 sosok semi-abadi tingkat 5, begitu terkejut saat melihat puluhan murid tingkat rendah mereka tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Sus, sus. Pedang berwarna biru keemasan dengan balutan petir emas kehitaman bergerak ke berbagai arah. Saudara, ucap 3 sosok yang sedang bertempur dengan beringas tersebut, menyambut kedatangan King Ruo dengan begitu gembira. Saudara, tetap fokus, ucap King Ruo mengingatkan ketiga sosok itu sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. Dari jauh, tetua, tunggu apa lagi, ucap Hua Zhen, sambil bergerak ikut menyerang. Baik, jawab Hua Zun dan Hua Tong, bergerak dan ikut menyerang, membuat para murid klan Yin semakin kelabakan. Dengan 3 sosok semi-abadi tingkat 5 sebelumnya, mereka sudah begitu kewalahan. Ditambah lagi dengan kemunculan Hua Zun dan Hua Tong yang juga merupakan semi-abadi tingkat 5, Hua Zhen semi-abadi tingkat 3, dan King Ruo yang merupakan semi-abadi tingkat 2, membuat pasukan itu mulai tercerai-berai. Di pihak pasukan klan Yin, dalam waktu singkat, kemunculan King Ruo dan rombongannya langsung menewaskan ratusan prajurit mereka, bahkan dari 6 kultivator semi-abadi tingkat 3, 4 diantaranya telah ditewaskan. Sialan, mengapa harus bertemu dengan kultivator tingkat tinggi di tempat ini, ucap sosok kultivator semi-abadi tingkat 5 kesal. Mengapa kita selalu sial, jawab sosok semi-abadi tingkat 5 lainnya. Jika terus bertahan di tempat ini, semua kultivator tingkat rendah akan mati. Saudara, urungkan saja niat kita menangkap mereka, sebaiknya kita pergi saja. Baik, arahkan pasukan ke arah utara, kita akan berusaha mengalihkan perhatian mereka, balas dari salah satu mereka,
lalu melepaskan serangan kabut hitam pekat. Duar, duar, kabut hitam pekat mulai menyebar. Saudara Ruo, mereka ingin pergi, ucap Heian Bai. Saudara Heian Bai, biarkan saja, jawab King Ruo sambil melepaskan tembakan pedang Sue Luo, membunuh murid klan Yin yang berada dalam jangkauan serangan pedang terbangnya. Saudara Ruo, aku bahkan tidak ingin menyisakan mereka sama sekali, ucap sosok lainnya dengan kemarahan yang menyala. Saudara Dalurong, tenanglah. Aku ada ide, ucap King Ruo lalu meminta mereka meninggalkan kawasan lembah yang kini telah dipenuhi kabut beracun tersebut. Sus, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu yang diikuti oleh Heian Bai dan yang lainnya, membuat para murid klan Yin yang juga sedang melarikan diri begitu gembira. Lihat, mereka ternyata takut dengan kabut hitam. Hais, mengapa cara ini tidak kita gunakan sebelumnya? Ucap sosok yang menjadi pemimpin pasukan itu, menatap kepergian King Ruo dan rombongannya dengan kesal. Sudah bisa pergi saja sudah cukup. Saudara, mari kita mencari tempat untuk memulihkan diri. Baik, terus bergerak ke arah utara. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya berhenti di puncak gunung pasir hitam. Sus, King Ruo turun di tempat lapang, diikuti oleh Heian Bai, Dalurong dan yang lainnya, lalu mencari tempat untuk duduk dan berteduh. Saudara, ucap Heian Bai dan Dalurong memeluk King Ruo dengan hangat, membuat Jianyu, Hua Zhen dan dua tetua yang ikut serta terdiam. Saudara Heian Bai, Dalurong, senang melihat kalian berdua di tempat ini, ucap King Ruo, lalu memperkenalkan Hua Zhen, tetua Hua Zun dan Hua Tong. Jenderal Jianyu, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan muda, ucap Jianyu berlutut dengan hormat. Jenderal, apa yang Anda lakukan? Tanya King Ruo terkejut, sambil meraih bahu Jianyu, dan memintanya untuk berdiri. Saudara, Jenderal Jianyu adalah murid jenderal besar, ucap Heian Bai menjelaskan. Benar, Tuan muda, aku Jianyu adalah murid guru Luo Xing, tetapi bukan sekedar itu. Aku Murong Jianyu adalah pelayan Sen Sandian Luo Trah pertama, ucap Jianyu dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepala, berusaha bersikap tenang, menyembunyikan keterkejutannya pada sosok Jianyu yang ada di hadapannya. Ternyata klan Murong masih berada di daratan ilahi, King Ruo membatin senang. Baik Jenderal, hormatmu aku terima. Bangunlah. Namun bagaimana bisa Jenderal tahu jika aku... King Ruo menjeda kata-katanya, membuat Murong Jianyu terdiam, bahkan membuatnya tidak berani berdiri dan mengangkat kepalanya. Saudara Heian Bai, Dalurong, ucap King Ruo sambil mengerutkan keningnya. Heian Bai dan Dalurong yang sepertinya memahami maksud King Ruo, terlihat salah tingkah. Saudara Ruo, sebelumnya kami mengira saudara telah tiada, lalu kami melakukan penyelidikan, ucap Heian Bai, menjelaskan pertemuannya dengan Jianyu dengan rinci. Di sisi lain, Jianyu terus memberi tanda pada Heian Bai untuk tidak membicarakan hal tersebut di hadapan Hua Zhen dan dua tetua klan Hua tersebut. Aku mengerti, Saudara Heian Bai, Dalurong, Jenderal Jianyu, terima kasih, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap ketiga sosok yang ada di hadapannya dengan hangat. Tuan muda, ucap Jianyu ragu, lalu menatap Hua Zhen, Hua Zun dan Hua Tong dengan sorot penuh dengan kemarahan. Jenderal Jianyu, walaupun Anda murid Jenderal Besar Luo Xing, namun Anda masih belum mengenal saudara King Ruo dengan baik, ucap Hua Zhen tersenyum ramah. Sen Guo Shi Hua, klan Luo tidak pernah lupa dengan kalian, apalagi si Hua Wen dan keturunannya, ucap Jianyu dengan tegas, membuat Hua Zhen tersenyum kecil. Tuan muda, dia, ucap Jianyu dengan jengkel. Jenderal Murong Jianyu, hamba Hua Zhen, adalah keturunan ke-129 dari leluhur Sen Guoshi Hua Wen. Dan secara langsung telah meluruskan masalah ini dengan penguasa muda King Ruo, ucap Hua Zhen menjelaskan. Apa? Murong Jianyu, Heian Bai dan Dalurong terkejut menatap King Ruo dengan lekat. Saudara Hua Zhen, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Penguasa muda,
Sebagai tuan muda keluarga Hua yang secara langsung berkonflik dengan klan Luo, aku perlu menjelaskannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan, jawab Hua Zhen dengan tegas. Baiklah, baiklah. Rahasia ini cukup kalian yang mengetahuinya. Baik penguasa, ucap Jianyu dengan gugup, membuat King Ruo tersenyum kecil. Panggil aku saudara Ruo saja, apalagi di depan banyak orang. Saudara Heian Bai, Dalurong. Saudara Hua Zhen, mohon kerjasamanya. Baik saudara, jawab mereka bersamaan. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Mereka semua saling berpandangan, terlebih lagi Heian Bai dan Dalurong yang tidak menyangka jika King Ruo adalah putra seorang penguasa. Ternyata prajurit Zhao benar. Dia bukan hanya sekedar tuan muda, tetapi putra penguasa agung. Dalurong berbicara melalui telepati pada Heian Bai yang hampir tidak mempercayai keterangan Hua Zhen. Tapi bagaimana mungkin, jawabnya ragu. Namun kekuatan yang ditunjukkan King Ruo dalam bertarung menunjukkan bahwa dirinya memang berasal dari klan Luo. Di sisi lain, Murong Jianyu masih terdiam, bahkan tidak berkata sepatah kata pun, menatap King Ruo dengan hormat. Saudara Ruo, ucap Hua Zhen. Oh, aku hampir lupa, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencana mereka yang akan mencari sumber daya langka di gurun pasir perbatasan utara. Saudara Bai, aku dan saudara Hua Zhen, bersama tetua Hua Zun dan tetua Hua Tong, akan pergi ke gurun pasir, mencari sumber daya yang sedang dicari oleh klan Yin itu, ucap King Ruo. Baik, aku ikut, bagaimana dengan saudara Rong dan saudara Jianyu? Tanya Heian Bai dengan penuh semangat. Aku ikut, jawab Dalurong. Penguasa muda, hamba juga ikut, ucap Murong Jianyu. Saudara Jianyu, panggil aku King Ruo, ucap King Ruo ramah. Penguasa muda, hamba adalah seorang Murong, seorang pelayan Sen Sandian Luo. Bagaimana mungkin hamba bisa memanggil Anda dengan kata saudara, yang menyiratkan kita adalah setara? Penguasa muda, hamba tahu batasan hamba, dan aturan leluhur telah tertulis mengenai hal itu. King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu kembali terdiam. Klan pelayan Luo, selalu seperti ini. King Ruo membatin, mengingat sikap Husan dan yang lainnya yang selalu menolak dipanggil dengan saudara. Baiklah, tapi kamu tetap saudaraku, ucap King Ruo membuat Murong Jianyu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Saudara Ruo, mohon penjelasannya, ucap Heian Bai, meminta King Ruo menjelaskan rencana mereka. Saudara Heian Bai, tidak ada rencana lainnya, karena kita akan langsung melakukan pencarian ke arah gurun. Tapi saudara, kawasan gurun berada di dalam wilayah pengawasan pasukan jubah emas. Aku tahu, bukankah kita telah diuntungkan sebelumnya? Maksud saudara Ruo, tanya Dalurong kebingungan. Saudara Rong, kita dapat memanfaatkan kemunculan pasukan klan Yin yang kita hadapi sebelumnya untuk mengalihkan perhatian pasukan jubah emas yang berjaga di kawasan gurun pasir. Maksud saudara Ruo, tanya Heian Bai. Aku ingin saudara mengabari mereka untuk mengejar murid klan Yin yang baru kita hadapi itu. Dengan demikian, pergerakan kita di wilayah gurun akan semakin leluasa, jawab King Ruo. Tiba-tiba Dalurong dan Heian Bai saling berpandangan, lalu menatap ke arah King Ruo dengan penuh semangat. Cara King Ruo menyikapi masalah dan memanfaatkan situasi benar-benar membuat mereka kembali dalam suasana perang di daratan kehampaan abadi. Baik, jawab Heian Bai sambil mengeluarkan lencana giok berwarna hijau, mengabari pasukan jubah emas yang kebetulan berada di hutan es utara, untuk memburu pasukan klan Yin yang mereka hadapi sebelumnya. Setelah membicarakan rencana mereka, King Ruo lalu memimpin rombongan itu bergerak menuju gurun pasir perbatasan utara. Sus, mereka melesat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Di tempat lain, Huo Mingzi dan rombongannya yang sedang bergerak memeriksa kawasan gurun pasir, akhirnya menghentikan pekerjaan mereka, beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Saudara Tautau, hingga saat ini aku masih tidak tahu benda apa yang ingin dicari oleh penguasa, ucap Huo Zhaodao. Aku juga tidak tahu, namun menurut penguasa,
benda itu adalah sesuatu yang sangat berharga, jawab Tao Tao. Saudara Zhou Dao, bagaimana dengan pencarianmu? Tanya Huo Mingzi. Aku bahkan tidak menemukan sesuatu apapun, jawab Huo Zhaodao sambil memulihkan kekuatannya. Tapi sepanjang pencarian kita, apakah benar saudara tidak menemukan atau merasakan aura apapun? Tanya Tao Tao. Ada, pernah sekali. 150 km arah barat tempat ini, tapi aku tidak yakin, karena aura yang dipancarkan sangat kecil dan lemah, jawab Huo Mingzi. Tiba-tiba Tao Tao berdiri. Saudara, ada apa? Tanya Huo Mingzi heran. Aku yakin, itu adalah benda yang dicari oleh penguasa. Apakah saudara tahu jenis aura yang dipancarkan? Aura gelap. Saudara Tao Tao, mohon penjelasannya, ucap Huo Zhaodao penasaran. Saudara Zhaodao, Mingzi, sesuatu yang berharga, pasti berada di tempat tersembunyi. Selain itu, benda itu pasti disegel agar tidak diketahui oleh banyak orang. Saudara Tao Tao benar, berarti aura lemah itu adalah rembesan kecil dari aura yang sebenarnya, ucap Huo Mingzi. Saudara, sebaiknya kita segera pergi ke tempat itu, dan memastikannya, ucap Tao Tao. Baik, jawab Huo Mingzi lalu membawa rombongan itu bergerak menuju tempat dirinya merasakan kehadiran aura gelap sebelumnya. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan terus bergerak, meninggalkan wilayah perbatasan hutan es, memasuki wilayah perbatasan gurun pasir utara. Setelah bergerak dengan kecepatan ekstrim sepanjang waktu, 5 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di gurun pasir utara. Sebaiknya kita beristirahat sebentar, ucap King Ruo membawa rombongan singgah di kawasan batu-batu raksasa. Baik, aku rasa tempat ini cukup aman, ucap Heian Bai, lalu mendarat bersama rombongannya. Di tempat itu, mereka berbincang-bincang santai sambil membicarakan rencana mereka. Arah timur dari tempat ini adalah benteng pertahanan pasukan jubah emas. Jadi aku rasa benda yang kita cari, kemungkinan besar berada di kawasan lain, ucap Heian Bai. Aku rasa juga demikian, balas King Ruo. Namun pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo mendapat kabar dari Huo Mingzi, yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan tempat yang dicurigai. 15 menit lagi kita bergerak, ucap King Ruo. Baik, jawab mereka. Mimin geser ceritanya. Di kawasan barat gurun, di antara puing-puing batu raksasa yang berserakan, Huo Zhaodao dan Huo Mingzi terus bergerak menyegel seluruh kawasan tempat itu dengan mantra formasi ilusi, menyamarkan keberadaan aura yang muncul di tempat itu. Sedangkan Tao Tao yang telah memastikan bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang sangat langka, bersama rombongannya bergerak membuat aura pengalihan di tempat lain. Setelah selesai menyegel tempat itu dengan mantra formasi ilusi, Huo Mingzi dan Huo Zhaodao lalu beristirahat di depan batu yang lebih besar dari batu yang lainnya, dan berjaga. Saudara Zhaodao, apakah saudara yakin jika di bawah tempat kita berada ini adalah sumber daya yang dicari oleh penguasa? Tanya Huo Mingzi. Saudara, aku juga tidak bisa memastikannya, namun menurut pemeriksaan saudara Tao Tao, batu besar ini adalah pintu masuk menuju tempat itu, tapi aku tidak menemukan keanehan lainnya. Apakah saudara sudah melaporkan hal ini pada penguasa? Tanya Huo Zhaodao. Sudah. Aku bahkan telah mengirimkan laporan dengan rinci. Lalu apakah ada tanggapan? Tanya Huo Zhaodao penasaran. Saat ini penguasa dan rombongannya sedang beristirahat di wilayah perbatasan, jawab Huo Mingzi. Rombongan, ucap Huo Zhaodao. Benar saudara. Namun aku tidak tahu, apakah itu saudara yang lain atau orang baru yang sengaja penguasa rekrut, jawab Huo Mingzi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, Tao Tao dan rombongan anjing neraka lainnya kembali, lalu ikut bergabung bersama mereka berdua menjaga tempat itu. Di tempat lain, 15 menit telah berlalu. King Ruo dan rombongannya lalu bergerak melanjutkan perjalanannya. Saudara, ucap Heian Bai penasaran, saat melihat King Ruo membawa mereka bergerak ke arah barat. Sebaiknya kita mulai melakukan pemeriksaan di wilayah barat dulu. Baik, jawab Heian Bai dengan penuh semangat,
sambil terus bergerak. Di sisi Heian Bai, Murong Jianyu yang terus bergerak mengikuti kelompok itu terdiam dengan pikirannya. Aku tidak pernah meragukan penguasa muda King Luo dari klan Luo, tapi bukankah penguasa agung Luo Feng dan Luo Jian telah tiada? Guru bahkan tidak pernah mengatakan hal itu. Batinnya menatap King Luo penasaran. Pada saat sedang bergerak, tiba-tiba King Luo menghentikan pergerakan mereka. Saudara Luo, ada apa? Tanya Hua Zhen. Ada pergerakan di depan kita, ucap King Luo lalu membuat perisai ilusi dan bersembunyi di dalamnya. 5 menit kemudian, satu pasukan besar bergerak melewati tempat itu. Jenderal Lady, ucap King Luo. Benar, sepertinya mereka sedang mengawasi tempat ini, ucap Dalurong. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Heian Bai. Biarkan saja. Sedapat mungkin kita menghindari mereka, karena bagaimanapun mereka pasti mencurigai kita. Maksud saudara Ruo? Tanya Dalurong heran. Karena para pemimpin klan Yin menggunakan topeng perak. Jika mereka melepaskan topengnya, apakah ada perbedaan antara kita dengan mereka? Heian Bai menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Selain itu, Jenderal Lady juga mengenal kami berdua. Tindakan kami yang tidak ikut serta dalam pasukan utama akan menjadi kecurigaan mereka. Benar, jawab King Luo. Pada saat King Luo dan Heian Bai sedang berbicara, tiba-tiba Lady menghentikan pasukannya. Dia memeriksa tempat yang dilewati tersebut dengan kesadaran dewanya secara seksama. Tiba-tiba sorot matanya menatap ke arah tempat King Luo dan rombongannya. Di balik mantra perisai ilusi, King Luo dan rombongannya yang dapat melihat tindakan Lady bersikap siaga. Sepertinya dia merasakan kehadiran kita, ucap Hua Zun. Tetua benar, lagi pula sebagai kultivator semi-abadi tingkat 5, kemampuan untuk merasakan kehadiran aura asing cukup kuat, ucap Murong Jianyu. Menghindar, ucap King Luo tiba-tiba, saat dari arah depan, Lady melemparkan tombak emas yang ada di tangannya. Sus! Tombak itu menembus kehampaan, lalu kembali lagi ke tangannya. Perasaanku saja, ucap Lady, lalu menarik kesadaran dewanya, memimpin rombongan itu bergerak pergi. Dari balik mantra formasi ilusi, Murong Jianyu dan Hua Zhen terdiam menahan nafasnya saat tombak emas itu hampir mengenai tubuh mereka. Namun Heian Bai, Dalurong, Hua Tong dan Hua Zun menatap King Luo dengan kagum. Sebelumnya mereka mengira akan terjadi ledakan, yang akan memberitahu keberadaan mereka, namun tombak emas itu seperti menembus angin. Mantra formasi ilusi tingkat tinggi, bahkan bisa menyatu dengan kehampaan. Hua Zun membatin. Setelah Lady dan pasukannya benar-benar pergi, King Luo lalu memimpin rombongan bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah bergerak sepanjang waktu, akhirnya King Luo kembali menghentikan pergerakannya. Saudara, ada apa? Tanya Heian Bai penasaran, karena tidak merasakan kehadiran aura apapun di tempat itu. King Luo menunjuk ke bawah, pada tempat yang terlihat kosong sama sekali. Saudara, aku tidak melihat apapun, ucap Heian Bai penasaran. Tunggu sebentar, ucap King Luo meminta rombongan itu untuk menunggu di atas langit. Sus, tubuhnya melesat dari langit, memasuki perisai mantra formasi ilusi yang dibuat oleh Huo Mingzi dan Huo Zaodao, yang sedang beristirahat di dalamnya. Tindakan King Luo itu sekali lagi mengejutkan Heian Bai dan rombongannya. Mantra formasi ilusi lagi, ucap Hua Zun. Benar, jawab Hua Tong. Aku tidak yakin, tapi kemungkinan bisa saja, jawab Hua Zun berbincang-bincang santai, sambil menunggu King Luo yang masih belum kembali. Di dalam perisai mantra formasi ilusi, kedatangan King Luo disambut oleh Huo Mingzi dan rombongannya dengan penuh semangat. Bagaimana kabar kalian? Tanya King Luo, menatap Huo Mingzi dan rombongannya dengan hangat. Baik penguasa, jawab mereka serempak. Syukurlah, waktunya kalian untuk beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Luo, lalu membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, jawab mereka tanpa menyanggah keinginan King Luo,
Terlebih lagi saat mereka melihat kelompok asing yang datang bersama King Ruo yang sedang berada di atas langit. Setelah Huo Mingzi, Zhou Dao, Tao Tao dan rombongannya masuk ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memanggil Hua Zhen beserta rombongannya. Di atas langit, Hua Zhen dan rombongan yang sedang berbincang-bincang santai tiba-tiba mendapat panggilan dari King Ruo. "Jenderal, kita semua diminta untuk turun." "Baik," jawab Heian Bai lalu bergerak turun bersama yang lain. Sus, sus. Tubuh mereka melewati perisai ilusi. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tempat itu ternyata dipenuhi batu-batu raksasa yang bertaburan di berbagai tempat. "Saudara Ruo," ucap Heian Bai menghampiri King Ruo yang berdiri di hadapan batu raksasa yang lebih besar dari batu yang lainnya. "Apakah saudara merasakan sesuatu di tempat ini?" tanya King Ruo, membuat mereka semua terdiam dan mengedarkan kesadaran dewanya. Aura kekuatan gelap, tapi ini sangat kecil dan tipis. "Jika sekali lewat, aku bahkan tidak dapat merasakan kehadirannya," ucap Hua Zun. "Saudara Hua Zun benar, aku bahkan hampir tidak merasakannya," jawab Dalurong, lalu menatap King Ruo dengan ragu. "Itu karena benda ini berada di tempat yang dalam dan tersegel," ucap King Ruo dengan yakin, sambil menunjuk batu besar yang ada di hadapannya. "Saudara Ruo benar, lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Dalurong. "Sesuatu yang berharga biasanya menyimpan bahaya besar. Benda ini juga dicari oleh klan Yin, secara langsung juga terhubung dengan mereka. Selain itu, kita juga berada di dalam wilayah pengawasan pasukan jubah emas," ucap King Ruo dengan serius membuat mereka semua yang ada di tempat itu terdiam. "Tetua Zun, Tetua Tong, apa pendapat Tetua?" tanya King Ruo menatap kedua tetua dari klan Hua tersebut. "Jika demikian, kita harus membagi tugas. Aku dan Tetua Zun akan berjaga, kalian berlima bertugas mencari benda tersebut, bagaimana?" ucap Hua Tong. "Baik," jawab King Ruo meminta mereka untuk segera bersiap-siap. "Mari kita mulai," ucap Heian Bai sambil mengeluarkan sebilah pedang emas dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah memastikan tetua Hua Zun dan Hua Tong telah menyegel seluruh kawasan itu, Heian Bai lalu menebas bongkahan batu raksasa tersebut. Sus, tebasan pedang emas itu membelah batu raksasa, bersamaan dengan suara ledakan yang sangat dahsyat. Boom! Brar! Batu itu terbelah menjadi dua. Namun tidak lama berselang, bongkahan batu raksasa yang telah terbelah itu tiba-tiba utuh kembali. "Apa?" ucap mereka terkejut. "Apakah saudara Ruo melihatnya dan merasakannya?" tanya Dalurong pada King Ruo yang berada di sisinya. Aura kegelapan yang begitu kentara keluar dari lubang besar yang berada di bawah batu besar tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu memeriksa batu tersebut dengan seksama. "Ini adalah pintu makam. Satu tebasan lagi akan menghancurkan lorong dan semua benda yang ada di dalamnya," ucap King Ruo. "Saudara Ruo, apa yang harus kita lakukan?" tanya Heian Bai kebingungan. "Mari kita coba dulu," ucap King Ruo lalu membuat segel tangan. Sus cakram emas, sebesar telapak tangan orang dewasa muncul, menempel pada batu dan mengaktifkan segel yang ada di dalamnya. "Apa?" Hua Zhen dan rombongannya membatin, dengan memincingkan matanya dengan seksama. "Saudara Heian Bai, apakah saudara tahu tanda yang dibuat oleh saudara Ruo?" tanya Dalurong berbicara melalui telepati, sambil menatap King Ruo yang mulai bekerja, membuka susunan segel mantra formasi yang terdapat di dalam batu besar tersebut. "Sen Guo Shiling." "Tapi bagaimana mungkin?" jawab Heian Bai penasaran. Bahkan Murong Jianyu yang sebelumnya terdiam kini juga merasa terpancing untuk berbicara. "Saudara Bai, saudara Rong, bukankah itu adalah formasi dewa kuno?" ucap Jianyu berbicara melalui telepati. "Benar, itu adalah cakram emas, Sen Guo Shiling. Berdasarkan catatan kuno, hanya mereka yang memiliki darah emas murni Dewa Ling yang dapat melakukan," jawab Dalurong, membuat Jianyu terdiam. "Penguasa muda memiliki begitu banyak rahasia," batin Jianyu takjub. Di sisi lain, Hua Zhen yang telah melihat lencana penguasa muda klan Luo dari tangan King Ruo kini semakin terkejut.
Sen Guoshiling, bukankah klan dewa kuno itu telah lama menghilang, gumamnya sambil menatap keterkejutan di wajah Dalurong dan rombongannya. Sekarang, ucap King Ruo mengejutkan mereka, saat batu besar itu bergeser dari tempatnya. Sus, sus, ledakan aura hitam yang sangat kuat menyapu wajah mereka, membuat Hua Zhen bergidik. Bergerak, ucap Dalurong dan Heian Bai memimpin rombongan, bergerak memasuki lubang dengan lebar hingga 8 meter tersebut, sambil mengeluarkan perisai emas, disusul oleh Hua Zhen, King Ruo, dan Murong Jianyu. Setelah King Ruo dan rombongannya memasuki lubang gelap yang merupakan lorong makam tersebut, tiba-tiba batu besar yang sebelumnya telah disingkirkan oleh King Ruo bergerak dan menutup kembali, membuat Jianyu yang berada di barisan paling belakang sedikit terkejut. Jianyu, tetap tenang. Batu besar itu adalah pintu formasi yang dapat menutup kembali saat tidak merasakan jejak aura emas. King Ruo menjelaskan, sambil bergerak mengikuti Heian Bai dan Dalurong yang memimpin rombongan. Maksud penguasa? Tanya Jianyu semakin heran. Jenderal, sebelumnya batu itu khusus untuk mereka yang menggunakan kekuatan gelap, tetapi aku mengubah susunan mantra formasinya untuk kita yang menggunakan kekuatan emas. Baik penguasa muda, aku mengerti, ucap Jianyu menatap King Ruo dengan takjub. Di dalam kegelapan lorong, sembunyikan aura dan gunakan mata emas, ucap Heian Bai, berjalan perlahan tanpa menggunakan cahaya atau penerang, supaya tidak menarik perhatian kekuatan yang ada di dalam lorong tersebut, ataupun mengaktifkan jebakan yang ada di sepanjang lorong. Semakin dalam mereka memasuki lorong, maka semakin kuat aura gelap tersebut, membuat mereka semakin berhati-hati. Di luar lorong, Hua Zun dan Hua Tong yang berjaga di tempat itu tiba-tiba merasakan beberapa aura mendekati tempat itu. Saudara Zun, ucap Hua Tong dengan sikap waspada. Aku juga merasakannya, jawab Hua Zun. Tidak lama kemudian, mereka berdua melihat 8 kultivator kaisar dewa tingkat akhir, dan 2 semi-abadi tingkat 3 mendekati tempat itu. Sen Lieren, ucap Hua Zun pelan, berdiri dari tempat persembunyiannya, mengamati klan dewa pemburu tersebut. Di luar perisai ilusi, saudara, aku sudah tidak merasakan aura asing itu. Benar, aku juga sudah tidak merasakannya, tetapi berdasarkan penciuman tikus emas ini, aura asing itu muncul di tempat ini, ucapnya lalu mengeluarkan 2 sosok tikus emas dari balik bajunya. Tampak kedua sosok sebesar kepalan tangan orang dewasa berwarna keemasan itu mencicit. Dari dalam mantra formasi ilusi, Hua Zun dan Hua Tong yang mengawasi pergerakan mereka bahkan telah mengeluarkan senjatanya. Sus, tombak emas dengan balutan api biru, muncul di tangan mereka, yang siap untuk dilepaskan. Tikus emas itu, kekuatan penciumannya sangat menakjubkan. Aku bahkan tidak merasakan kebocoran aura dari segel mantra formasi yang dibuat oleh penguasa muda King Ruo, tapi tikus itu dapat melakukannya, ucap Hua Tong, menatap orang-orang dari klan Sen Lieren dengan tajam. Jika mereka bergerak, kita harus segera membunuhnya, ucap Hua Zun. Baik, tapi bagaimana jika mereka justru memanggil bantuan pasukan lainnya? Tanya Hua Tong. Saudara tenanglah. Aku ada rencana, jawab Hua Zun dengan yakin. Di hadapan Hua Zun dan Hua Tong, para murid dari klan Sen Lieren itu masih berada di tempatnya. Mereka menatap kawasan tandus itu dengan heran dan penasaran, lalu melepaskan tikus emas yang ada di tangannya. Saudara, mereka melakukannya, ucap Hua Zun sambil menombak tikus yang sedang melompat dari tangan pemimpin kelompok tersebut, diikuti oleh Hua Tong yang juga melepaskan tombaknya membunuh tikus yang lainnya. Sus, tombak emas muncul dari kehampaan, melesat dengan kecepatan tinggi, menombak tikus emas itu dengan telak. Duar, ledakan api biru langsung membunuh kedua hewan pemburu harta tersebut, mengejutkan para murid klan Lieren. Sus, mereka bergerak dengan cepat membentuk formasi pertahanan. Oh tidak! Kita disergap, teriak sang pemimpin kelompok dengan panik, saat merasakan kekuatan senjata tingkat tinggi yang muncul tersebut,
sambil melepaskan tebasan pedang, menghalau tombak terbang yang langsung melesat ke arahnya. Duar, duar, serangannya beradu. Sang pemimpin kelompok yang merupakan semi-abadi tingkat 3 itu terdorong hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. Sangat kuat, ucapnya sambil mempertahankan diri. Duar, duar, ledakan keras bergema, bersamaan dengan terjatuhnya para pendekar tingkat kaisar. Aark, bajingan, tunjukkan diri kalian, teriak sang pemimpin kelompok murka, sambil menebaskan pedangnya menghadang serang tombak emas. Bajingan, kami bahkan tidak mengganggu kalian, teriak yang lainnya kesal, saat melihat 8 murid lainnya kini tidak ada yang tersisa. Saudara, jika kita tidak pergi, kita juga akan mati. Aku tahu, tapi bagaimana caranya, ucapnya dengan wajah yang kini mulai panik. Aark, siapa kalian sebenarnya? Teriak mereka murka dan mulai kewalahan. Siapa yang mengizinkan kalian memasuki tempat ini? Pasukan jubah emas tidak mentolerir hal itu. Ini sama saja kalian melawan kaisar. Dan hukumannya adalah mati. Ucap Huazun, melepaskan tembakan tombak lainnya. Sus! Tombak itu melesat seperti kilatan cahaya, menembus dada pemimpin kelompok tersebut dan merobohkannya. Sus! Tubuh itu terjatuh dan lenyap di dalam mantra formasi ilusi, membuat sosok lainnya begitu ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Jenderal, mohon pengampunan kalian, teriak sosok itu, mengira yang mereka hadapi adalah pasukan jubah emas. Sus! Tombak emas Huatong menghadang pergerakannya. Duar, serangannya beradu, namun terlambat, tombak Huazun melesat menembus punggungnya. Wus, bugeka. Tubuh tanpa nyawa itu terjatuh, membuat tempat itu menjadi tenang kembali. Saudara, ucap Huazun membawa Huatong membersihkan jejak aura pertempuran dari tempat itu, serta mengurus kedua jasad pemimpin kelompok tersebut, dan membawanya ke tempat lain, untuk dijadikan sebagai pengalihan. Di dalam lorong makam yang gelap, King Ruo dan rombongannya terus bergerak semakin dalam, tanpa mengetahui pertempuran kecil yang terjadi di luar. Tempat ini seperti tanpa dasar, ucap Huazhen berbicara melalui telepati pada King Ruo. Saudara Huazhen benar, menurut perhitunganku, saat ini kita sudah berada di kedalaman 300 meter, jawab King Ruo. Benar, aku juga merasa demikian, ucap Huazhen. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Aroma ini lagi, ucap Heian Bai menatap ke arah King Ruo yang seperti bersikap biasa saja. Sepertinya lorong ini aman, ucap Murong Jianyu. Saudara Jianyu benar, jawab Dalurong yang berada di barisan paling depan. Setelah berjalan sejauh 500 meter, mereka tiba di sebuah pintu batu raksasa yang menutupi lorong, tersegel dengan mantra formasi tingkat tinggi, membuat King Ruo dan rombongannya semakin penasaran. Pintu batu ini bahkan tidak mampu meredam ledakan aura gelap dan bau busuk yang sangat menyengat. Saudara Ruo, ucap Dalurong, menatap ke arah King Ruo. King Ruo yang mengerti maksud Dalurong, lalu mulai membuat segel tangan. Sus, cakram emas sebesar telapak tangan orang dewasa kembali muncul. Bersiap, ucap King Ruo sambil terus bekerja. Dalurong dan rombongannya yang mengetahui maksud King Ruo, segera mengedarkan kekuatan mereka, bersiap menghadapi kemungkinan yang pasti akan terjadi. Karena sepanjang lorong sebelumnya, kita bahkan tidak menemukan rintangan sama sekali, itu berarti rintangan itu akan segera dimulai, ucap Heian Bai. Mundur, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sueluo dan menebas pintu batu tersebut. Wush, duar, pintu batu tersebut meledak, bersamaan dengan munculnya ribuan ular api sebesar tubuh orang dewasa dengan panjang 15 hingga 20 meter langsung bergerak menyerang mereka. Duar, duar, ledakan keras mengguncang lorong itu, mengubah ular berwarna hitam pekat dengan ekor yang memancarkan api merah itu meledak. Ini hanya permulaan, tetap waspada, ucap King Ruo yang tidak ingin rombongannya bertindak gegabah, dan mengeluarkan tenaga penuh, apalagi menghadapi hewan tingkat Raja Dewa hingga tingkat Kaisar Dewa tahap awal tersebut. Hati-hati,
Racunnya sudah berada di tahap api tingkat akhir, ucap Jianyu sambil melepaskan serangan tapak api biru, membakar ular-ular yang telah berjatuhan, dan memastikan agar hewan gelap itu benar-benar mati, sedangkan Hua Zhen bertugas mengumpulkan permata jiwa ular-ular tersebut. Duar, duar. Ledakan keras terus bergema di dalam lorong. 30 menit berlalu, tetapi ular ekor api itu masih terus muncul, bahkan kini muncul kalajengking gurun dan semut racun. Bahkan semi-abadi tingkat 3 tidak akan mampu bertahan jika seorang diri, King Ruo membatin sambil melepaskan serangan api putih dari telapak tangannya. Tiba-tiba King Ruo dan rombongannya dikejutkan dengan ledakan keras dari arah belakang. Dengan refleks Jianyu melepaskan tebasan pedang. Wush! Duar! Ledakan keras bergema dengan meledaknya tubuh serangga-serangga raksasa yang tiba-tiba muncul tersebut. Ternyata mereka ingin mengepung kita, ucap King Ruo membantu Jianyu. Suara ledakan di dalam lorong itu semakin intens, membuat lorong gelap itu kini menjadi terang benderang oleh ledakan cahaya yang terjadi akibat serangan kedua belah pihak yang saling beradu. Dalurong dan Heian Bai menyerang hewan yang datang dari dalam lorong. King Ruo dan Jianyu menyerang hewan yang sebelumnya tiba-tiba muncul dari arah belakang, sedangkan Hua Zhen masih bertugas mengumpulkan mutiara jiwa hewan tersebut. 15 menit kemudian, serangan hewan beracun gelap itu mereda, namun tidak membuat King Ruo dan rombongannya menurunkan kewaspadaannya. Sus, sus, ratusan bola api hitam dari dalam lorong melesat ke arah King Ruo dan rombongannya, yang langsung dihalau oleh Dalurong dan Heian Bai. Duar, duar, ledakan keras bergema. Hati-hati, serangan racun api hitam, ucap Jianyu mengingatkan. Saudara Heian Bai, gunakan kesadaran dewa, aku akan melepaskan serangan, ucap King Ruo. Baik, jawab Heian Bai. Sus, 7 bilah pedang Sue Luo muncul, lalu melesat ke dalam lorong. Selas, selas, kilatan petir muncul, memerangi lorong gelap itu. Duar, duar, ledakan keras bergema saat pedang Sue Luo mengenai sesuatu di ujung lorong. Groar, raungan keras menggetarkan tempat itu. Hewan buas semi-abadi tingkat 3. Ucap Heian Bai, sambil mengedarkan kesadaran dewanya, memeriksa kekuatan yang ada di dalam lorong. Sepertinya ada 8 hingga 10 hewan buas semi-abadi tingkat 3, dan 3 di antara tingkat 5, yang sepertinya sedang melindungi sesuatu di dalam lorong, ucap Heian Bai. Apa saudara yakin? Tanya King Ruo. Heian Bai menganggukkan kepalanya. Baik, karena kita sudah mengetahui kekuatan mereka, maka sekarang waktunya. Aku dan saudara Hua Zhen akan mengambil benda yang dimaksud, sedangkan saudara bertiga memancing hewan buas itu untuk keluar, ucap King Ruo lalu menarik pedang Sue Luo kembali. Baik, tapi tunggu, karena masih ada ribuan serangga raksasa tingkat rendah yang akan menyerang, ucap Heian Bai. Baik, jawab King Ruo, bersamaan dengan munculnya semut racun, kalajengking gurun dan kelabang perak beracun, memenuhi mulut lorong, bergerak menyerang King Ruo dan rombongannya dengan beringas. Ini adalah serangan terakhir sebelum serangan puncak, jadi jangan terlalu menguras tenaga. Heian Bai mengingatkan. Duar, duar, ledakan dahsyat mengguncang lorong makam, bersama dengan taburan permata jiwa yang terlempar ke berbagai arah, membuat Hua Zhen begitu bersemangat. 15 menit kemudian, pertempuran itu berakhir. Saudara Ruo, segel dulu, ucap Heian Bai meminta King Ruo menutup mulut lorong, agar memiliki waktu untuk memulihkan diri. Baik, jawab King Ruo, sambil menutup lorong itu. Setelah memastikan mulut lorong tersegel, Heian Bai dan rombongannya lalu mulai memulihkan diri. Di dalam ruangan utama makam, hewan buas dan serangga raksasa yang sedang berjaga tampak begitu heran, saat suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi hening, terlebih lagi sosok yang menyerang mereka sebelumnya tidak kunjung tiba, sehingga membuat mereka merasa lega. Di dalam lorong, 5 menit kemudian, King Ruo dan rombongannya selesai memulihkan diri. Saudara Heian Bai, sekarang, ucap King Ruo, membuka perisai segel yang menutup lorong makam. Baik, jawab Heian Bai,
lalu bergerak bersama Dalurong dan Murong Jianyu memasuki lorong bagian dalam makam, sedangkan King Ruo dan Hua Zhen mencari tempat untuk bersembunyi. Sus, mereka bergerak, merapatkan diri pada dinding langit lorong, dan membuat perisai ilusi, menunggu Heian Bai, Dalurong dan Jianyu memancing hewan buas dan serangga raksasa untuk keluar. Saudara Ruo, apakah tidak terlalu berbahaya membiarkan mereka melakukannya? Tanya Hua Zhen khawatir. Saudara Hua Zhen, mereka bertiga adalah semi-abadi tingkat 5, sehingga mereka dapat meninggalkan lorong lebih cepat dibandingkan dengan kita berdua. Aku mengerti, jawab Hua Zhen menunggu dengan cemas. Di dalam lorong bagian dalam makam, ledakan pukulan pertempuran Heian Bai, Dalurong dan Jianyu terus bergema, mengguncang tempat itu. Groar, raungan keras suara hewan buas dan ringkikan serangga raksasa yang murka dari dalam lorong makam terus muncul, menggetarkan tempat itu. Sus, serangan tapak emas Dalurong, tebasan pedang emas Jianyu dan tembakan tombak emas Heian Bai menyerang para hewan buas yang berada di dalam lorong. Saudara Heian Bai, bagaimana ini? Mereka bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Ucap Jianyu, saat melihat kumpulan hewan buas dan monster serangga itu justru membentuk pertahanan di dalam lorong. Terus serang, ucap Heian Bai, sambil terus melepaskan serangan tombak emas, membombardir pertahanan hewan buas tersebut. Di tempat persembunyian, King Ruo dan Hua Zhen merasa begitu heran, karena Heian Bai dan rombongannya tidak kunjung keluar, bahkan suara pertempuran semakin intens. Saudara Ruo, ucap Hua Zhen dengan wajah khawatir. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Hua Zhen, tunggu di sini. Aku ingin memeriksa mereka sebentar, ucapnya lalu bergerak meninggalkan Hua Zhen di tempat persembunyiannya. King Ruo memasuki lorong bagian dalam, dan terus bergerak hingga akhirnya tiba di dalam ruangan utama yang cukup besar, sebuah ruangan yang disangga dengan pilar-pilar batu raksasa dengan mantra formasi tingkat tinggi. Di dalam ruangan itu, tampak harimau hitam bersayap, ular hitam ekor api, kalajengking gurun, kelabang perak beracun dan semut beracun membentuk formasi pertahanan, sedangkan dua cacing gurun dengan panjang tubuh 25 meter, yang merupakan hewan buas semi-abadi tingkat 5 terus bergerak menghalau serangan Heian Bai, Dalurong dan Murong Jianyu. Duar. Serangan Heian Bai dan Dalurong mengenai salah satu cacing berwarna perak kehitaman tersebut dengan telak dan melukainya dengan parah. Selas, tebasan pedang Murong Jianyu melesat, memotong tubuh cacing tersebut dan merobohkannya. Tubuh yang terpotong itu menyemburkan darah hitam beracun yang berbau busuk. Heian Bai dan Dalurong bergerak mundur, saat cacing lainnya menjadi semakin beringas. King Ruo yang sebelumnya ingin menggunakan serangan racun, mengurungkan niatnya. Satu-satunya cara adalah menggunakan racun hati monyet, tetapi jika para hewan tersebut menggila, itu bisa menghancurkan ruangan ini. King Ruo membatin kebingungan. Saudara, keluar, teriak King Ruo mengejutkan Heian Bai, Dalurong dan Murong Jianyu. Saudara Ruo, ada apa? Tanya Heian Bai heran, sambil bergerak mundur bersama King Ruo. Saudara pergi saja, tunggu di luar, aku ada rencana, ucap King Ruo dengan wajah serius. Baik, saudara hati-hati, jawab Heian Bai tanpa ragu, lalu membawa rombongannya bergegas meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan utama, hewan buas dan serangga raksasa itu melonggarkan pertahanannya, bahkan cacing gurun yang sebelumnya mulai menggila juga ikut menurunkan pertahanannya, sambil memakan bangkai cacing yang telah terbunuh sebelumnya. Di dalam lorong, King Ruo yang telah memastikan Heian Bai dan rombongannya telah keluar dari tempat itu lalu memanggil King Ling dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di hadapan King Ruo. Kakak, ada apa? Ucapnya dengan wajah penasaran, merasakan sisa aura pertempuran yang begitu luar biasa di tempat itu. Ling saat ini kita berada di dalam lorong makam yang berada di bawah gurun perbatasan utara.
Di dalam ruangan utama makam ini beberapa hewan buas semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 5 dan monster serangga sedang melindungi sesuatu yang dicari oleh orang-orang klan Yin. Aku dan rombongan telah berusaha memancing mereka untuk keluar, namun gagal. Lalu apa rencana kakak? Aku perlu Trisula Naga Utara, jawab King Ruo, sambil menjelaskan rencananya. Baik, aku mengerti, ucap King Ling dengan penuh semangat. Sus, Trisula Naga Utara muncul, namun belum sempat King Ling bergerak, tiba-tiba gelang giok biru yang ada di tangannya menyala. Ling ada apa? Tanya King Ruo heran. King Ling tersenyum masam, sambil menunjuk gelang giok yang menyala tersebut. Ucapnya pelan. Baik, aku mengerti. Kembalilah, ucapnya sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, kakak berhati-hatilah, ucap King Ling sambil menyerahkan Trisula Naga Utara pada King Ruo, lalu masuk ke dalam dunia jiwa. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu kembali bergerak, mendekati ruang utama yang terdapat di ujung lorong. Dengan kesadaran dewa, King Ruo berusaha memeriksa keadaan hewan buas tersebut namun gagal, karena hewan buas itu juga melepaskan serangan kesadaran dewa mereka. Ternyata mereka juga melakukan hal yang sama, King Ruo membatin, sambil menancapkan Trisula Naga Utara yang ada di tangannya. Di luar lorong, di depan pintu makam, Heian Bai dan rombongannya berdiri dengan sikap siaga. Saudara Heian Bai, apa penguasa muda menjelaskan alasannya? Tanya Murong Jianyu dengan wajah khawatir, sambil menatap ke arah Hua Zhen yang juga tampak begitu kebingungan. Saudara Jianyu, Saudara Ruo tidak menjelaskan rencananya dengan rinci, namun aku percaya padanya. Aku juga demikian. Walaupun kultivasi hanya berada di tingkat 2, aku tidak pernah meragukannya. Dalu Rong menimpali. Tapi saudara, di dalam sana ada banyak hewan buas, ucap Hua Zhen khawatir. Saudara berdua tenang saja. Walaupun aku juga mengkhawatirkannya, namun aku percaya padanya. Perlu saudara berdua ketahui, kemenangan perang di dalam samudera kehampaan abadi, dan kemenangan pasukan jubah emas dalam melawan pasukan gelap di perbatasan utara ini, itu semua karena strategi saudara Ruo, ucap Dalu Rong menjelaskan, membuat mereka berdua ternganga. Benarkah? Ucap Hua Zhen dengan takjub. Sedangkan Murong Jianyu yang telah mengetahui keberhasilan strategi King Ruo dalam menangani masalah di perbatasan utara itu, tidak terlalu terkejut, namun yang membuatnya terkejut adalah keberhasilan King Ruo dalam memenangkan perang di samudera kehampaan abadi. Sus. Hua Zun dan Hua Tong menghampiri mereka dengan wajah heran. Jenderal, di mana penguasa muda King Ruo? Tanya Hua Zun. Tetua Hua Zun, penguasa muda ada di dalam, dan meminta kita untuk bersiap, ucap Murong Jianyu menjelaskan. Hua Zun dan Hua Tong yang terlihat masih begitu heran hanya bisa menganggukkan kepala. Baik, jawab mereka bersamaan. Di dalam lorong makam, setelah menancapkan Trisula Naga Utara di lantai lorong, King Ruo lalu membuat segel ilusi, menyamarkan keberadaan Trisula tersebut. Semoga berhasil, ucapnya. Sus. Semburan air dengan ekstrim muncul dari mata Trisula Naga Utara dan mulai menggenangi lorong. Di dalam ruang utama makam, hewan buas dan monster serangga raksasa yang sedang berjaga di tempat itu dikejutkan dengan kemunculan air yang mulai menggenangi tempat itu dan membuat risih kalajengking beracun, kelabang perak, semut racun dan cacing gurun yang merupakan binatang dengan kekuatan api. Sus, harimau hitam bersayap mengibaskan sayapnya, membuat perisai transparan melindungi tubuh mereka. Air ini benar-benar membuatku merasa tidak nyaman, ucap kelabang perak beracun, yang merupakan monster serangga semi-abadi tingkat 3. Aku juga demikian. Aku yakin mereka pasti sedang merencanakan sesuatu, ucap harimau hitam bersayap, yang merupakan hewan buas semi-abadi tingkat 5. Para dewa keparat itu, bagaimana cara mereka menemukan tempat ini, ucap cacing gurun kesal karena saudaranya telah terbunuh. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan makam dan lorong itu kini telah dipenuhi oleh air, tidak menyisakan sedikit pun ruang,
bahkan air itu muncul di depan pintu batu, tempat Heian Bai dan rombongannya yang sedang berjaga. Air, ucap Heian Bai terkejut. Benar, tapi bagaimana cara penguasa muda melakukannya, ucap Murong Jianyu heran. Belum sempat keheranan itu hilang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sambaran petir berwarna emas kehitaman. Petir abadi, ucap Murong Jianyu bergerak mundur meminta Heian Bai dan rombongannya menjaga jarak. Ini pasti akan berhasil. Bersiap, ucap Dalurong dengan wajah gembira sambil mengeluarkan tombak emas dari dalam cincin penyimpanannya. Baik, jawab Heian Bai dan yang lainnya dengan perasaan berdebar-debar. Di dalam lorong makam, kumpulan hewan buas dan monster serangga yang sebelumnya mengira akan menerima serangan es, ataupun serangan racun, begitu terkejut saat mereka melihat kemunculan petir abadi yang bergerak menjalar seperti akar tanaman, menyerang perisai pertahanan yang dibuat oleh harimau hitam bersayap. Sus! King Ruo muncul di hadapan mereka sambil mengeluarkan pedang Sue Luo. Selas tebasan pedang itu menghancurkan perisai transparan tersebut dengan seketika. Bur, air dengan kekuatan petir abadi itu menggenangi mereka, membuat kawanan hewan buas dan serangga raksasa itu belingsatan. Roar! Harimau hitam bersayap murka, diikuti hewan buas lainnya, yang langsung bergerak menyerang King Ruo. Sus! King Ruo bergerak zigzag dengan bebas, menghindari terkaman hewan buas tersebut. Akhirnya benda ini berguna juga, ucap King Ruo menatap gelang giok naga air, yang dia beli di kota Taiyang saat berada di wilayah timur benua teratai biru sebelumnya. Gelang giok berwarna putih keemasan itu membentuk selaput tipis yang membantu King Ruo dapat berada di dalam air dengan bebas. Sambaran petir yang muncul di dalam air tanpa henti, membuat kumpulan hewan buas dan monster itu mulai kelelahan, terlebih lagi dengan usaha mereka untuk menyerang King Ruo yang terlihat sia-sia. Sus! King Ruo bergerak dengan bebas sambil melepaskan tembakan pedang Sue Luo yang melepaskan serangan petir yang semakin kuat. Sus! Cacing gurun bergerak meninggalkan tempat itu, lalu diikuti harimau hitam bersayap, membuat King Ruo kegirangan. Aku ingin melihat, berapa lama lagi kalian mampu bertahan, ucapnya sambil menatap 7 sosok monster serangga yang masih belum mau bergerak meninggalkan tempat itu. Mati! Teriak King Ruo melepaskan tembakan pedang Sue Luo, menargetkan kalajengking beracun yang berkonsentrasi melawan serangan petir yang sedang menyerang seluruh tubuhnya. Sus! Pedang Sue Luo menembus punggungnya. Sepertinya dia dengan sengaja melakukannya. King Ruo membatin, saat melihat darah hitam kebiruan yang mengandung racun, mulai bercampur dengan air. Tidak lama kemudian, sus! Semut racun bergerak meninggalkan tempat itu, disusul oleh ular hitam ekor api, sehingga menyisakan 4 ekor kelabang beracun yang masih berada di tempatnya, yang tidak bergerak sedikitpun, melindungi sesuatu yang berada di bawah tubuh mereka. Sungguh pelayan yang setia, batin King Ruo, menatap keempat kelabang hitam yang masih bertahan, dan membiarkan dirinya terkena sambaran petir dan tebasan pedang Sue Luo. Mereka terlihat seperti Jin Han, Jin Se dan Jin Du, ucap King Ruo, mengingat ketiga pelayanan dari klan Jin yang berada di benua teratai biru, membuatnya semakin penasaran dengan benda yang dilindungi keempat kelabang tersebut. Sus! King Ruo menarik pedang Sue Luo dan menghentikan serangan, membuat keempat kelabang perak beracun itu heran. Saudara, aku King Ruo. Meminta kalian menghentikan tindakan bodoh ini, menyerahlah. Bodoh, menyerah. Siapa kamu yang begitu arogan mengatakan hal seperti itu? Jawab mereka menatap ke arah King Ruo dengan aura kebencian dan kemarahan. Tentu saja kalian bodoh, karena melindungi sesuatu sampai harus kehilangan nyawa. Apakah kematian bisa membuat kalian puas dan bangga? Jika iya, maka aku akan melakukannya, tetapi sebelum itu, aku ingin memberi sedikit pandangan, ucap King Ruo sambil melepaskan serangan petir ke arah pintu masuk, untuk mengalihkan perhatian Heian dan rombongannya, supaya memiliki waktu berbicara dengan keempat kelabang hitam tersebut. Aku melakukan hal ini karena aku menghormati kesetiaan kalian. Perlu kalian ketahui,
Selain aku ada banyak orang yang menginginkan benda yang kalian jaga, dan pada akhirnya kalian juga mati, tetapi aku kecewa karena kalian harus mati dengan sia-sia, ucap King Ruo. Sia-sia. Ini adalah keputusan kami, ucap salah satu dari kelabang perak itu murka. Keputusan konyol. Mati sia-sia tanpa melakukan hal apapun, itu benar-benar memalukan. Selain kalian juga terbunuh di tempat ini, benda yang kalian jaga juga akan hilang dan diambil oleh orang lain. Jika kalian pelayan setia yang rela mati, seharusnya kalian keluar dari tempat ini dan membalas kematian tuan kalian. Dan aku memberikan pilihan itu, ucap King Ruo dengan tegas. Tiba-tiba salah satu dari kelabang itu menurunkan kewaspadaannya, dan terlihat sedang membawa rombongannya berdiskusi. Di luar mulut makam, duar, ledakan dahsyat bergema, menggetarkan perisai ilusi dan segel perlindungan yang dibuat oleh Hua Tong dan Hua Zun. Di dalam kubah perisai transparan itu, harimau hitam bersayap, ular hitam ekor api dan kalajengking gurun sedang digempur oleh Heian Bai dan rombongannya, sedangkan cacing gurun dan semut racun telah tergeletak di atas tanah dengan tubuh terpotong-potong. Bunuh mereka secepat mungkin, karena masih ada 4 ekor kelabang perak beracun yang masih belum keluar, ucap Heian Bai menyemangati rombongannya, membuat Hua Tong dan Hua Zun semakin bersemangat, meningkatkan serangannya. Saat mereka sedang bertempur, tiba-tiba kesadaran dewa mereka merasa kekuatan lain dari 2 arah yang berbeda, bergerak mendekati mereka. Saudara Heian Bai, ucap Murong Jianyu panik. Saudara, urus mayat-mayat itu dan hubungi saudara Ruo, ucap Heian Bai sambil melepaskan pukulan pada harimau hitam bersayap. Baik, jawab Murong Jianyu sambil menjauh dari pertempuran. Saudara, buat jalur pelarian. Biar kami bertiga yang menangani hewan buas ini, ucap Heian berbicara pada Dalurong dan Hua Zhen untuk membuat jalur pelarian. Baik, jawab Hua Zhen dan Dalurong, bergerak menjauh dari pusat pertempuran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.